Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Channel Sertifikasi Guru menjumpai kembali Ibu dan Bapak sekalian dalam informasi terbaru dari Dirjen GTK terkait dengan kedudukan sertifikat pendidik, bahwa sertifikat pendidik tidak lagi dibutuhkan ya untuk menduduki jabatan fungsional guru atau untuk pengangkatan jabatan fungsional guru pertama kali. Nah, kita akan lihat satu persatu Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian. Pertama, Undang-Undang ya, Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Memang di sini disebutkan utamanya di pasal 8 bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Di pasal-pasal selanjutnya nanti akan disebutkan ya bahwa sertifikat pendidik sebagai bukti keprofesionalan seorang guru, misalnya begitu. Kemudian dengan memiliki sertifikat pendidik akan diberikan kompensasi berupa tunjangan profesi guru. Nah, kemudian kita lihat di Permen-Pan RB nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Di pasal 30 di sini masih disebutkan bahwa pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional guru harus memenuhi syarat sebagai berikut ya. Yang pertama adalah ijazah paling rendah S1 dan diploma 4 dan bersertifikat pendidik. Jadi kalau di Permen-Pan RB nomor 16 tahun 2009, tepatnya di pasal 30 ayat 1 bagian A masih menyebutkan untuk pertama kali dalam jabatan fungsional guru maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah berijazah paling rendah S1 atau diploma 4 dan bersertifikat pendidik. Inilah yang menjadi dasar di video-video kita sebelumnya terkait dengan kedudukan sertifikat pendidik dalam pengangkatan jabatan fungsional guru ya. Dan ternyata hal itu dibatalkan ya melalui surat edaran Dirjen GTK ini tanggal 19 Januari yang lalu terkait tentang pengangkatan jabatan fungsional guru. Kita lihat di surat ini di poin yang pertama bahwa PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dapat diangkat dalam jabatan fungsional guru. Jadi kalau di Permen-Pan RB tadi disebutkan untuk pertama kali diangkat menjadi jabatan fungsional guru harus bersertifikat pendidik, tetapi di edaran ini disebutkan PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dapat diangkat dalam jabatan fungsional guru. Kemudian di poin nomor 2, PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan pangkat golongan ruang penata muda 3A yang melaksanakan tugas sebagai guru untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional guru sebelum ditetapkannya Peraturan BPK nomor 11 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional, maka pejabat pembina kepegawaian wajib mengangkat PNS yang bersangkutan ke dalam jabatan fungsional guru. Jadi kalau kita lihat kedudukannya sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, antara peraturan menteri ya, kemudian dengan surat edaran, apalagi ini surat edarannya hanya sebatas surat edaran dirjen begitu ya, kedudukannya lebih tinggi peraturan menteri. Tetapi kalau kita lihat di poin nomor 2-nya di sini ya, karena merujuknya pada peraturan BPK ya nomor 11 tahun 2022, maka kita perlu melihat ya peraturan Badan Kepegawaian Negara BKN ya maksudnya nomor 11 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional. Kita lihat di pasal 6 ya. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan dan merupakan pengangkatan dari calon PNS ya. Jadi dari calon PNS, CPNS untuk menduduki jabatan fungsional bisa langsung dari CPNS diangkat menjadi jabatan fungsional. Termasuk di dalamnya adalah jabatan fungsional guru. Kemudian di ayat 2-nya, calon PNS atau CPNS setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional. Nah, jadi ayat 2 inilah yang mengharuskan seorang CPNS yang telah diangkat menjadi PNS paling lama 1 tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional, termasuk juga guru di dalamnya. Nah, kalau merujuk ke
Permen-Pan RB yang nomor 16 tahun 2009 untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional guru harus bersertifikat pendidik, padahal sertifikat pendidik harus diperoleh melalui program PPG yang program PPG entah kapan ya dilaksanakan oleh setiap guru, karena sekali lagi program PPG tersebut ya harus seleksi, kemudian dibatasi oleh kuota dan kemampuan negara di dalam membiayai pelaksanaan PPG. Maka kalau kita lihat, kita akan sebenarnya semacam seperti berbenturan ya, tetapi karena ini adalah peraturan terbaru dari BKN, maka kita merujuknya kepada peraturan BKN ini bahwa CPNS yang telah diangkat sebagai PNS paling lama 1 tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional. Kemudian di ayat 3, dalam hal PNS belum diangkat ke dalam jabatan fungsional melebihi 1 tahun, PNS yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsionalnya. Jadi sebelum diangkat menjadi jabatan fungsional ya tidak bisa naik pangkat, maka harus diangkat dulu dalam jabatan fungsional. Kemudian di pasal 8 ya, PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 setelah diangkat dalam jabatan fungsional paling lama 3 tahun, wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional. Pejabat fungsional yang belum mengikuti dan atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diberikan kenaikan jenjang 1 tingkat di atas. Jabatan fungsional yang ketentuan pendidikan dan pelatihannya telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk guru ya, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1. Dan di ayat 4-nya, lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat. Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah janji PNS ya. Di pasal 5-nya, pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dapat dilakukan bersamaan. Jadi bahasanya dapat dilakukan bersamaan. Ketika Bapak Ibu CPNS terima SK 100% PNS, langsung terima SK jabatan fungsional, itu bisa saja. Di bahasanya bisa saja ya. Bisa saja iya, bisa saja tidak, kan begitu. Karena tidak ada bahasa harus. Nah, kembali Bapak dan Ibu teman-teman kita ke surat edaran tadi ya, bahwa ini menjadi kabar gembira terutama bagi Bapak Ibu guru yang sampai hari ini terkatung-katung ya di dalam pengangkatan sebagai jabatan fungsional guru maupun kenaikan pangkatnya. Tapi ini jawaban yang cukup menggembirakan sehingga Bapak dan Ibu guru tidak terkendala lagi di dalam pengangkatan jabatan fungsional dan kenaikan pangkatnya. Kemudian kita lihat di poin nomor 3, PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang melaksanakan tugas sebagai guru dan telah mengalami kenaikan pangkat namun belum diangkat dalam jabatan fungsional guru, maka pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru dilaksanakan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau sudah naik pangkat duluan tetapi belum diangkat menjadi dalam jabatan fungsional guru, maka pengangkatan jabatan fungsionalnya melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Dan ini diatur di peraturan BKN ya. Peraturan BKN tadi yang nomor 11 tahun 2022. Kemudian yang poin 4-nya, salah satu persyaratan perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Lalu di poin nomor 5, ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan oleh Dirjen yang membidangi guru, berarti Dirjen GTK. Dalam hal ini nanti kita akan lihat ke ketentuan mengenai uji kompetensinya. Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembiayaan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 untuk mendapatkan sertifikat pendidik melalui program pendidikan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di guru pada poin 2 dan poin 3 ya. Poin 2-nya adalah Bapak Ibu guru yang pangkat golongannya penata muda 3A sudah melaksanakan tugas sebagai guru ya, mengisi jabatan fungsional guru sebelum ditetapkannya peraturan BKN nomor 11 tahun 2022, wajib mengangkat PNS yang bersangkutan ke dalam jabatan fungsional guru, kan gitu ya.
Di poin nomor 3-nya, PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru sudah naik pangkat duluan ya, namun belum diangkat dalam jabatan fungsional guru, maka pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru dilaksanakan melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain. Nah, 2 jenis guru tersebut di pasal 6-nya, pemerintah daerah wajib memfasilitasi pembiayaan bagi PNS tersebut untuk mendapatkan sertifikat pendidik melalui program pendidikan profesi guru. Memang kalau kita lihat di di Permendikbud ya, nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik, di situ disebutkan sumber dana daripada pelaksanaan PPG bisa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat itu melalui yayasan gitu ya. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan pengangkatan ke jabatan fungsional guru bagi PNS dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dilakukan sampai dengan 6 bulan setelah ditetapkan surat edaran Dirjen Direktur Jenderal ini. Ini untuk Bapak Ibu guru yang katakanlah ya sudah melaksanakan tugas sebagai guru sebelum ditetapkannya peraturan BKN, dan Bapak Ibu guru yang sudah naik pangkat tapi belum ditetapkan sebagai jabatan fungsional guru, maka pelaksanaan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional guru tersebut dilakukan sampai dengan 6 bulan setelah ditetapkan surat edaran Dirjen ini. Nah, ini ditetapkan tanggal 19 Januari, maka sampai dengan bulan Juni ya, Bapak Ibu guru yang belum diangkat ke dalam jabatan fungsional guru harus segera diangkat. Itu Bapak dan Ibu informasinya di kesempatan ini. Maka dengan adanya surat edaran dari Dirjen GTK ini membantah ya ataupun membatalkan dari video-video kita sebelumnya yang menyebutkan bahwa sertifikat pendidik menjadi kunci untuk pengangkatan jabatan fungsional guru. Itu saja informasinya Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Bagi yang mungkin kurang paham ataupun ada pertanyaan seputar kedudukan jabatan fungsional guru terkait dengan sertifikat pendidik ini, Bapak Ibu boleh berkomentar di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.